Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai pentingnya kewajiban khalwat dan sholat. Kang Rekso terkejut melihat Jamaluddin duduk menunggu di depan musola. Loh, Mas Jamal, sudah lama nunggu di sini. Lumayan, Kang, jawab Jamaluddin singkat. Padahal dia telah menunggu 1 jam. Sengaja dia tidak mau mengganggu Kang Rekso yang sedang wiridan. Sebentar Kang Rekso masuk ke rumah dan tidak lama kemudian keluar lagi menemani Jamaluddin sambil membawa 2 gelas kopi dan sepiring singkong rebus. Gimana kabarnya Mas Jamal? Alhamdulillah Kang Rekso, sehat-sehat saja. Ini Kang Rekso, saya ingin penjelasan mengenai kewajiban khalwat. Oh itu Mas Jamal. Begini Mas Jamal, dalam pengertian yang sederhana, khalwat artinya mengasingkan diri. Dalam sejarah Islam disebutkan Rasulullah memperoleh wahyu yang pertama dalam kondisi khalwat di Gua Hira yang berjarak belasan kilometer dari rumahnya. Di tempat ketinggian yang sepi dan gelap itu sengaja dipilih oleh Rasul sebagai tempat kontemplasi, berpikir, tafakur, dan merenungi secara mendalam mengenai hakikat hidup dan kehidupan. Dengan mengingat sejarah ini, mestinya umat Islam dapat mengambil teladan tentang pentingnya khalwat. Sengaja menciptakan situasi dan kondisi yang hening, sepi untuk koreksi diri, baik ke dalam maupun keluar. Maka tidak mengherankan bila wahyu yang pertama turun adalah Iqra, perintah untuk membaca, yaitu introspeksi atau membaca diri. Apakah hukumnya khalwat itu, Kang? Tanya Jamaluddin. Tentu saja wajib Mas Jamal, bagi kita yang ingin bertemu dengan Tuhan. Hukum makrifat mengatakan siapa yang ingin dekat dengan Tuhan harus menjauh dari manusia. Setiap Rasul sebelum memperoleh wahyu pasti menempuh jalan ini. Bila teladan kita adalah para Rasul, tentu akan melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana prakteknya di masa kini, Kang Rekso? Zaman sekarang ini Mas Jamal, mungkin tidak harus di dalam gua, di dalam hutan, atau di dalam jurang hanya untuk menyepi. Di rumah pun cukup, asal tersedia tempat khusus untuk wiridan, semedi, atau meditasi dan seterusnya. Kita sediakan tempat khusus dan waktu yang khusus dan dilaksanakan secara istiqomah atau kontinu dan dilakukan dengan niat yang tulus. Dan tentu saja dilarang mudah ghibah atau membicarakan orang lain karena bertetangga. Mas Jamal harus ingat, ini hukum makrifat, bukan secara syariat. Sebab dalam syariat Islam sudah dirangkum dalam rukun Islam yang 5 itu. Bila orang yang tidak menginginkan makrifat, wajar bila tidak mau melaksanakan kewajiban khalwat. Kalau begitu, mana yang lebih wajib, Kang, antara khalwat dan sholat? Bukankah awal wajibin alal insan ma'rifatullah Mas Jamal? Kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah, sholat itu untuk apa? Menghadap siapa? Maka jangan heran, sholatnya hanya formalitas saja, artinya tidak berdampak apapun terhadap akhlaknya. Tanpa sholat, kita melanggar hukum syariat. Tanpa khalwat, kita melanggar hukum makrifat. Sebetulnya pertanyaannya bukan mana yang lebih penting, tetapi dua-duanya harus dilakukan. Rasul pun melakukan dua-duanya, antara khalwat dan sholat.
semua telah maklum bagaimana akhlak Rasul sebagai sosok teladan, cerdas spiritual, emosional, intelektual, dan ramah di dalam pergaulan. Bijaksana, tegas, lemah lembut, dan cerdas adalah hasil maksimal dari penerapan perpaduan antara kholwat dan sholat. Kita semua sadar kenyataan bahwa Indonesia mayoritas Muslim, namun juga sadar para penghuni lembaga pemasyarakatan mayoritas juga Muslim. Kita banyak menjumpai orang-orang yang tampak agamis namun tidak spiritualis. Ini bukti nyata jika sholat tanpa kholwat. Demikian juga orang yang ahli kholwat, ahli semedi, namun tidak menghiraukan syariat. Ahli kholwat tapi tidak mau sholat juga kurang sempurna. Bukankah perintah sholat itu untuk mengingat Allah? Wa aqimi sholah li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kita sering melihat perselisihan atau perdebatan antara ahli syariat yang tidak menghendaki hakikat dan ahli hakikat tanpa menjalankan syariat. Biasanya orang-orang yang ahli kebatinan, pengamal aliran kepercayaan. Orang-orang yang ahli kebatinan mengatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh ahli-ahli syariat, yaitu sholat tapi tidak ingat pada Tuhannya, bukanlah sholat, hanyalah olahraga. Sedangkan para ahli syariat, yaitu ahli sholat syariat, menyatakan kalau yang penting ingat Tuhan, tapi tanpa melaksanakan sholat secara syariat hanyalah berkhayal. Mengapa sholat kok hanya diangan-angan? Perselisihan ini akan terus berlangsung selama dua-duanya belum paham bahwa dua-duanya harus digabung, dipersatukan antara sholat dan kholwat, antara sholat dan ingat kepada Allah. Secara umum, untuk ingat kepada Allah lebih mudah dalam kondisi semedi, zikir, atau wiritan bila dibanding dalam posisi sholat. Apalagi dalam sholat berjamaah, karena melibatkan banyak orang. Sholat yang terlalu lama, bacaan surat-surat Quran yang terlalu panjang akan sangat mengganggu kekhusyuan orang sholat. Sholat syariat adalah simbol, mulai dari berdiri, takbir, rukuk, sujud, hingga duduk tahiyat, hendaknya dilakukan biasa-biasa saja, sewajarnya saja. Tidak usah dikusuk-kusukkan, karena hakikat kusuk tidaklah di situ. Lalu bagaimana idealnya, Kang? Tanya Jamaluddin penasaran. Sebetulnya sudah benar apa yang dipraktekkan orang-orang yang biasa sholat, baik itu sendirian di rumah, di musola, maupun di masjid, yaitu selesai sholat lalu wiridan. Namun sayang, bila wiridan dilakukannya tanpa keikhlasan, karena pamrih pahala dan surga. Seandainya wiridan itu dilakukan secara khusyuk dan tulus, itu sebetulnya telah mengandung unsur kholwat, asal jangan dilakukan di depan orang banyak dan diniatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun Mas Jamal, sebagaimana hukum ma'rifat tadi, dekat dengan Tuhan harus jauh dengan manusia. Terlalu dekat dengan manusia lain, jauh dengan Tuhan. Dorongan yang kuat untuk ma'rifat akan membuat kita tidak nyaman bila ibadah kita dilihat orang lain. Dapat diambil kesimpulan, mereka-mereka yang ibadahnya selalu ditampilkan di hadapan orang banyak pastilah tidak paham atau tidak menginginkan untuk ma'rifat. Inilah kenyataannya Mas Jamal. Masalah ingin ma'rifat atau cukup syariat saja, terserah pada pribadi masing-masing. Bukankah begitu Mas Jamal? Iya, benar Kang Rekso. Semoga saya dapat melaksanakan dua-duanya. Mohon doa restunya Kang Rekso. Sekian dulu wajangannya yang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.